Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiti Kamelia, perwakilan dari kelompok 1, akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. 1. Klasifikasi materi. Peristiwa air menguap. Konsep beberapa senyawa kimia jika bercampur atau diberi tindakan akan berubah komposisi dan membuat senyawa baru. Prosedural 1. Merebus air. 2. Ketika air mendidih akan terlihat uap air. Besi, emas, dan seng konsep zat padat, air konsep zat cair, oksigen konsep gas. 2. Unsur atom besi. Konsep unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Prinsip lambang unsur besi adalah Fe. 1. Unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu satu huruf dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis kapital. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Besi, emas, seng, konsep. Unsur logam berwujud padat, dapat ditempa dan dapat direntangkan. Konduktor listrik dan panas. Karbon, nitrogen, dan oksigen. Konsep unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non-konduktor kecuali grafit. 3. Senyawa. Molekul air. Konsep senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Prinsip air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H dan oksigen O. Garam dapur. Konsep senyawa terdiri dari dua atau lebih unsur yang sama maupun berbeda. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Prinsip garam dapur. NaCl diuraikan menjadi Na sama dengan natrium, Cl sama dengan klorin. Alkohol. Konsep senyawa organik berasal dari makhluk hidup, terdiri dari unsur karbon. Prinsip C2H5OH. Karbon dioksida. Konsep senyawa anorganik berasal dari mineral yang terdapat di bumi. Prinsip CO2. 4. Campuran. Susu coklat. Konsep campuran atau suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Air gula. Konsep campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Prosedural. 1. Masukkan 1 sendok gula ke dalam air segelas air. Aduk hingga merata dan larut. Beri label gelas X. 2. Lakukan pengamatan pada gelas X. Apakah dapat membedakan air dan gula dalam larutan tersebut? Catat hasil pengamatan. Air dan pasir. Konsep campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Prosedural. 1. Masukkan 1 sendok pasir ke dalam segelas air, aduk hingga optimal, beri label gelas Y. 2. Lakukan pengamatan pada gelas Y, apakah dapat membedakan pasir dan air dalam campuran air dan pasir tersebut? 3. Catat hasil pengamatan. Air perasan jeruk, deterjen, dan soda kue. Konsep campuran homogen adalah larutan terbagi lagi menjadi larutan asam dan basa. Prosedural. 1. Buatlah air perasan jeruk, larutan deterjen, larutan soda kue. 2. Tuangkan setiap larutan tersebut dalam gelas kimia atau gelas plastik yang sudah tidak terpakai. 3. Setiap larutan dituang ke dalam gelas yang berbeda.
4. Uji semua larutan dengan kertas lakmus merah dan biru. 5. Amati dan catatlah perubahan pada kertas lakmus tersebut. Lima. Filtrasi, penyaringan. Campuran pasir dan air. Konsep penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran vertikal zat-zat yang tercampur. Prinsip dasar filtrasi sangat sederhana, yaitu menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur pada larutan. Maka tingkat kemurnian filtrat yang didapat dari filtrasi ini bergantung pada kualitas juga ukuran pori dari filter penyaring yang dipakai. Prosedural 1. Buatlah kelompok kerja dengan temanmu untuk melakukan kegiatan berikut ini. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. 2. Ambillah masing-masing 1 gelas campuran pasir dengan air, larutan gula, sirup dan air sumur yang keruh. Saring menggunakan kertas saring. 3. Campuran mana yang dengan penyaringan dapat menghasilkan air yang jernih? 4. Catatlah semua hasil pengamatan. 6. Sentrifugasi, pemisahan sel-sel darah merah. Konsep, metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campuran lebih sedikit. Prinsip pemisahan sentrifugasi menggunakan prinsip di mana objek diputar secara horizontal pada jarak tertentu apabila objek berotasi dalam tabung atau silinder yang berisi campuran cairan dan partikel. Maka campuran tersebut dapat bergerak menuju pusat rotasi. Namun hal tersebut tidak terjadi karena adanya gaya yang berlawanan yang menuju ke arah dinding luar silinder atau tabung. Gaya tersebut adalah gaya sentrifugasi. Gaya inilah yang menyebabkan partikel-partikel menuju dinding tabung dan terkumulasi membentuk endapan. 7. Distilasi, penyulingan, campuran alkohol dan air. Konsep destilasi adalah pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada dalam campuran. Prosedural 1. Masukkan 50 ml campuran alkohol dan air ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. 2. Lengkapi labu dengan sumbat gabus dan pipa penghubung, hubungkan dengan pendingin kondensor. 3. Alirkan air ke dalam pendingin kondensor secara terus-menerus. 4. Masukkan labu sampai termometer 78 derajat Celcius. 5. Tampung cairan yang menetes dari pendingin dengan tabung reaksi lalu dibandingkan. 8. Kromatografi, pemisahan zat warna dalam tinta. Konsep kromatografi digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan membuat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri sesuatu medium gerak. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. 2. Gambar suatu garis dengan menggunakan pensil pada kertas
kromatografi, kertas kromatografi tersebut seperti kertas sare. 3. Berilah tanda titik dengan menggunakan spidol hitam pada garis pensil tersebut. Lakukan hal yang sama dengan spidol berwarna merah, oranye, biru, dan hijau pada titik yang berbeda pada garis pensil tersebut. 4. Gulung kertas kromatografi tersebut hingga membentuk suatu silinder. Kemudian letakkan kertas tersebut pada gelas kimia yang berisi suatu pelarut. 5. Pelarut akan merambat naik ke atas kertas. Angkat keluar dari gelas kimia, kemudian keringkan. 6. Setelah 20 menit, ukurlah warna terjauh dari titik awal. Simpulkan hasil pengamatan. 9. Sublimasi. Campuran iodin dengan garam. Prinsip metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Prosedural: 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. 2. Masukkan 1 sendok campuran iodin dengan garam ke dalam pinggan penguap. 3. Tutup pinggan dengan sepotong kertas yang telah diberi lubang dengan menggunakan jarum. Letakkan sebuah corong dengan sedikit kapas. 4. Panaskan pinggan dengan nyala api yang kecil. Perhatikan uap yang naik melalui lubang-lubang pada kertas dan pembentukan kristal dalam corong. 5. Amati bentuk kristal yang dihasilkan dengan menggunakan kaca pembesar. 6. Bandingkan dan simpulkan hasil pengamatan kelompok kamu dengan kelompok yang lain. 10. Perubahan kimia. Besi berkarat. Konsep: perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Prinsip: besi sebelum berkarat sama dengan Fe, setelah berkarat sama dengan Fe2O3NH2O. Prosedural: 1. Terbentuknya zat baru. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Terjadi perubahan warna. 5. Terjadinya perubahan suhu. 11. Perubahan kimia. Es mencair. Prinsip: es dari air H2O ketika mencair tetaplah menjadi air, yaitu H2O. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.